Selamat datang dalam webinar soft skill saya hari ini tentang pembuatan dashboard sederhana dengan Google Looker Studio. Sebelumnya, perkenalkan, saya Norma Ardiana Safita yang akan menjadi tuan rumah untuk sesi sharing hari ini. Hari ini kita akan menjelajahi dasar-dasar menggunakan Looker Studio untuk membuat dashboard yang inovatif dan mudah dimengerti. Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, dapat memahami apa itu visualisasi data. Yang kedua, dapat memahami apa itu Google Looker Studio. Dan yang ketiga, dapat memahami apa saja antara Google Looker Studio. Agenda pembahasan dari webinar kali ini yaitu yang pertama, visualisasi data. Yang kedua, pengenalan Google Looker Studio. Dan yang ketiga, antarmuka Google Looker Studio. Nah, nanti di akhir sesi, kita akan mencoba praktek menggunakan Google Looker Studio dan diskusi tanya jawab. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai visualisasi data. Nah, sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu visualisasi data dan mengapa penting? Ada yang bisa jawab, boleh di chat, di public chat, atau mau open mic silakan. Ada yang tahu, teman-teman? Jadi, visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, peta, dan tabel. Tujuannya adalah untuk membantu orang memahami makna dari data dengan cepat dan efektif melalui representasi visual yang mudah dimengerti. Visualisasi data memainkan peran penting dalam menganalisis, menjelaskan, dan menceritakan cerita dari kumpulan data yang kompleks. Berikut adalah beberapa alasan mengapa visualisasi data penting. Yang pertama adalah memudahkan pemahaman. Manusia cenderung mudah memahami informasi yang disajikan secara visual daripada data mentah dalam bentuk tabel atau teks. Visualisasi data membantu menyajikan pola, tren, dan hubungan dalam data dengan cara yang mudah dicerna. Yang kedua, mengungkapkan pola dan tren. Dengan menggunakan visualisasi data, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data. Yang ketiga, membuat presentasi lebih menarik. Dalam konteks bisnis dan akademis, visualisasi data dapat membuat presentasi lebih menarik dan mudah dipahami bagi audiens. Ini membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih persuasif dan efektif. Yang keempat, mengungkapkan insight dan peluang bisnis. Visualisasi data dapat membantu dalam mengidentifikasi insight yang berharga dan peluang bisnis. Dengan melihat data dalam bentuk visual, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan efektif dalam mengoptimalkan proses bisnis. Yang kelima, memfasilitasi komunikasi tim. Dalam lingkungan kerja yang kolaboratif, visualisasi data memungkinkan tim untuk berkomunikasi secara lebih efektif. Ini membantu dalam berbagi informasi, pemahaman, dan ide-ide antara anggota tim yang berbeda. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan data secara visual, pengambil keputusan dapat dengan cepat mengevaluasi situasi, memahami implikasi keputusan,
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merespon dengan cepat, dengan tepat. Dengan demikian, visualisasi data memainkan peran penting dalam mengubah data menjadi wawasan yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, inovasi, dan pertumbuhan. Pembahasan yang kedua mengenai pengenalan Google Looker Studio. Google Looker Studio adalah platform analisis data yang dirancang untuk membantu organisasi menggali wawasan bisnis dari berbagai sumber data yang berbeda. Google Looker Studio adalah alat analisis data yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan cara yang intuitif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam pengenalan Google Looker Studio. Yang pertama ada integrasi data yang fleksibel. Google Looker Studio memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan berbagai sumber data, termasuk data di cloud, data di lokasi, serta data dari berbagai penyedia layanan seperti Google BigQuery, MySQL, Amazon Redshift, dan banyak lagi. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengakses dan mengintegrasikan data organisasi. Yang kedua, visualisasi data yang kuat. Platform ini menyediakan beragam alat visualisasi data yang kuat, termasuk grafik, tabel, diagram, dan peta interaktif. Pengguna dapat dengan mudah membuat visualisasi yang informatif dan menarik untuk memahami data dengan lebih baik. Yang ketiga, analisis data yang mendalam. Google Looker Studio tidak hanya menyediakan alat visualisasi, tetapi juga fitur-fitur analisis data yang canggih. Pengguna dapat menjelajahi data, membuat pertanyaan kompleks, dan mendapatkan wawasan mendalam melalui fitur-fitur seperti filter, matriks, dan dimensi, dan tindakan berbasis data lainnya. Kustomisasi data yang luas. Yang keempat adalah kustomisasi data yang luas. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dashboard dan laporan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ini termasuk kemampuan untuk menyesuaikan tata letak, warna, gaya, dan elemen visual lainnya. Yang kelima adalah kolaborasi tim yang efisien. Google Looker Studio memfasilitasi kolaborasi antar tim dengan memungkinkan pengguna untuk berbagi dashboard, laporan, dan visualisasi dengan mudah. Pengguna juga dapat kolaborasi tim yang efisien. Google Looker Studio memfasilitasi kolaborasi antar tim dengan memungkinkan pengguna untuk berbagi dashboard, laporan, dan visualisasi data dengan mudah. Pengguna juga dapat memberikan akses yang terkontrol kepada anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam, antarmuka pengguna yang intuitif. Looker Studio menawarkan antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna dari berbagai tingkat keahlian untuk menjelajahi data dengan mudah, membuat visualisasi, dan membangun dashboard tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Yang ketujuh adalah skalabilitas dan kinerja. Dengan didukung oleh infrastruktur Google Cloud Platform, Looker Studio dapat menangani volume data yang besar dengan kinerja tinggi dan skalabilitas yang baik, sehingga cocok untuk kebutuhan analisis data perusahaan yang kompleks. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang antarmuka Google Looker Studio.
Antarmuka Google Looker Studio dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menciptakan visualisasi data yang menarik dan interaktif secara dashboard analitik. Antarmuka ini intuitif dan user-friendly, memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis untuk memanfaatkan fitur-fiturnya. Berikut beberapa komponen utama dari Antarmuka Google Looker Studio. Yang pertama ada kanvas kerja. Ini adalah area utama di mana pengguna membangun dan mengatur elemen visualisasi seperti grafik, tabel, dan komponen teks. Kanvas ini bersifat drag and drop yang memudahkan pengguna dalam menempatkan dan mengatur komponen visualisasi. Yang kedua ada toolbar. Di bagian atas kanvas terdapat toolbar yang menyediakan akses cepat ke berbagai alat pengeditan. Dari sini pengguna dapat menambahkan sumber data baru, memilih berbagai elemen untuk ditambahkan ke laporan seperti grafik, bentuk, dan kontrol seperti slider dan drop-down. Dan mengatur laporan, misalnya Ando atau Redo, melihat pratinjau dan berbagi. Yang selanjutnya ada pengelola data sumber. Di sebelah kiri, pengguna dapat mengakses dan mengelola sumber data yang terhubung. Ini termasuk opsi untuk menambah, mengedit, dan memanipulasi sumber data. Pengguna dapat melihat semua sumber data yang terhubung ke laporan dan dengan mudah mengganti antar sumber data yang berbeda. Yang keempat ada properti grafik dan komponen. Saat sebuah objek dipilih di kanvas, panel sisi kanan akan menampilkan properti dan opsi untuk objek tersebut. Ini termasuk pengaturan untuk tampilan visual seperti jenis grafik, warna, ukuran, dan lebih banyak lagi. Pengguna juga dapat mengatur interaksi data seperti filter dan sortir. Yang selanjutnya, pengaturan tampilan. Antarmuka ini juga mencakup pengaturan tampilan yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa dashboard atau laporan, termasuk tema dan palet warna, yang dapat disesuaikan untuk mencerminkan branding atau preferensi desain. Selanjutnya ada mode pratinjau. Pengguna dapat beralih antara mode edit dan mode pratinjau. Mode pratinjau memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana dashboard dan laporan akan tampak bagi pemirsa akhir yang membantu dalam proses desain dan iterasi. Berbagi dan kolaborasi. Looker Studio memudahkan berbagi laporan dan dashboard dengan pengguna lain. Pengguna dapat mengatur perizinan untuk menentukan siapa saja yang dapat melihat dan mengedit laporan, mendukung kolaborasi tim yang efektif. Antarmuka Google Looker Studio ini dirancang untuk kenyamanan pengguna dengan menggabungkan fitur yang kuat dalam desain yang bersih dan mudah diakses, memastikan bahwa bahkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat dapat membuat dan berbagi laporan data secara efektif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mungkin kita akan langsung saja ke praktik. Jadi teman-teman yang mau mengikuti praktik bareng bisa langsung masuk ke lookerstudio.google.com. Kita bisa langsung membuat dengan mengklik blank report.
Jadi di Google Looker Studio ini memiliki banyak sumber data yang bisa kita hubungkan. Bisa dari Google Ads yang ini untuk melihat performa iklan kita, dan masih banyak lagi sumber data yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita akan mencoba tag menggunakan upload file yang terhubung ke file CSV, separated values. Kita klik, lalu upload file. Di sini saya punya dataset tentang penjualan Northline. Tunggu status menjadi berwarna hijau. Nah, jika sudah seperti ini, bisa klik tambahkan. Nah, teman-teman bisa mulai mengkreasikan data yang sudah tersedia di sini untuk dapat divisualisasikan. Kita akan mencoba dengan menambahkan diagram. Di sini juga terdapat berbagai macam diagram yang bisa teman-teman gunakan. Ada tabel, ini untuk menampilkan data berbentuk tabel, lalu scorecard, ini biasanya digunakan untuk summary data secara umum. Misalnya jumlah penjualan, lalu ada rangkaian waktu, ini menunjukkan pergerakan nilai persatuan waktu. Lalu ada bar chart, menampilkan perbesaran data per kategori. Ada pie chart, menampilkan proporsi berapa persen data tersebut. Lalu ada Google Maps dan diagram geografis untuk menampilkan data dalam bentuk peta. Ada line, ini mirip seperti time series ya, time series ini. Tapi bedanya dia bisa menampilkan kolom untuk ditampilkan sekaligus. Ada area, ini juga sama, bisa menampilkan beberapa kolom dalam satu visualisasi. Lalu ada scatter, sebar, ini menampilkan data dalam bentuk poin-poin. Lalu ada pivot table, seperti tabel yang di sini. Cuma dia ada semacam pengelompokan data, tidak hanya secara baris tapi juga secara kolom. Lalu ada ballot, biasanya digunakan untuk menampilkan pencapaian target. Ada trend map, biasanya di harga saham untuk memvisualisasikan berapa market share masing-masing saham. Ada Sankey, ada Gauge, Metran, sama kayak ballot, cuma disajiin setengah lingkaran seperti ini. Lalu ada waterfall dan lini masa. Kita akan mencoba menggunakan shortcut. Klik, lalu ditarik. Seperti ini. Sekarang yang akan kita tampilkan adalah kita akan menghitung nilai penjualan dari perusahaan tersebut
Maka di sini yang akan kita gunakan adalah kolom total sales. Kolom total sales ini bisa diklik dan ditarik untuk dimasukkan ke dalam matriks. Nah, hal ini menunjukkan besaran total penjualan dalam data tersebut. Kita bisa mengganti nama ini, total sales ini, dengan cara klik ini, lalu ganti. Teman-teman juga bisa mengganti agregasinya dengan total, rata-rata, maupun jumlah. Ini tergantung keinginan teman-teman akan memvisualisasikan seperti apa. Di sini saya akan memilih dengan total. Seperti ini. Saya juga akan mengcopy di sini. Saya akan memilih order ID. Yang menunjukkan seberapa banyak pelanggan yang mengorder dalam data tersebut. Setelah itu kita akan mencoba dengan membuat tabel. Sini ada beberapa macam tabel. Ada tabel yang biasa, tabel dengan baris, dan tabel dengan head map. Saya akan menggunakan tabel yang sederhana ini. Dalam defaultnya, di sini customer ID dengan order ID. Kita juga dapat mengganti ini, misalnya dengan negara. Lalu metriknya kita akan ganti dengan kategori. Ini menunjukkan berapa kategori dalam satu negara. Lalu kita juga bisa menambahkan diagram geografis.
Oh iya, saya lupa untuk mengganti tipe datanya. Jadi kita ganti tipe datanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengganti tipe datanya di bagian sini, edit sumber data. Nah, di bagian ini, jenis, kita ganti jenis datanya seperti ini, city. Dalam defaultnya kan di sini tertulis teks. Nah, karena kita akan menggunakan chart Google Map, chart geografis, jadi kita ganti geografis. Kota. Lanjutkan. Ini juga country. Diganti ada lagi. Teman-teman juga bisa mengganti default aggregation-nya. Di sini kan ada employee ID dan customer ID. Customer ID itu biasanya dalam bentuk numerik juga. Customer ID. Nah, employee ID ini di agregasi defaultnya terlihat total, tapi tidak memungkinkan employee ID dijumlahkan kan. Jadi kita ganti dengan tidak ada. Selesai. Kita ganti country. Matriksnya kategori name. Seperti ini teman-teman. Jadi ini diganti aja. Ini diganti total sales saja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, penggunaan dalam Google Looker Studio ini kurang lebih sama. Nah, di sini kan kanvas yang terlihat hanya segini. Teman-teman ingin menambahkan lebar kanvasnya untuk mengatur lebar, panjang dan lebar kanvas, bisa klik titik 3 ini, lainnya, lalu tema dan total tag. Di sini juga ada banyak tema yang bisa digunakan. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman.
Di sini saya akan menggunakan defaultnya saja. Lalu tata letak, ukuran kanvas. Nah ini, kita bisa menambahkan misalnya dibuat lebar dan tingginya sama, 1200. Sini, ya, tambah panjang kanvasnya. Lalu kita akan menambahkan visualisasi data dengan bar chart. Di sini saya akan memvisualisasikan negara dengan kuantiti. Ini menunjukkan berapa banyak barang yang terjual dalam negara, satu negara. Dan untuk melihat persentasenya bisa dengan pie chart. Untuk mempercantik tampilan, teman-teman bisa menambahkan judul di tiap-tiap chart ini. Caranya dengan mengedit di bagian ini, teman-teman bisa memilih teks, lalu klik tarik. Misalnya kita kasih nama total penjualan per negara. Teman-teman juga dapat mengedit di sini. Latar belakangnya bisa diganti warna apa ya? Seperti ini. Rata kanan kiri juga bisa diganti, ukuran teksnya terlalu besar. Segini cukup. Ini buat warna teksnya agar kontras. Tinggal disesuaikan saja. Di sebelah sini juga sama ya. Kita kasih nama total barang terjual per negara.
seperti ini teman-teman. Nah, karena tiap chart ini saling berhubungan, maka kita juga bisa menambahkan kontrolnya. Dengan klik tambahkan kontrol, di sini juga banyak pilihan untuk teman-teman bisa menggunakannya. Di sini saya akan mencoba menggunakan menu drop down. Nah, di sini saya tetap akan menggunakan country. Nanti namanya. Dengan mengklik titik 3 ini, teman-teman dapat memilih negara mana yang akan teman-teman lihat visualisasi datanya. Sebagai contoh, saya akan memilih Jerman dan USA. Maka yang akan ditampilkan dalam dashboard ini menyesuaikan dengan negara ini. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian sesi webinar kali ini. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat maupun open mic. Saya tunggu sampai pukul 11 tepat untuk teman-teman dapat bertanya.
Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan saja ya. Jadi kesimpulan dari webinar kali ini yaitu Google Looker Studio adalah alat yang sangat adaptif dan user-friendly untuk analisis data dan visualisasi. Alat ini tidak hanya meningkatkan kemampuan analitis, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan wawasan yang dapat diakses dan mudah dipahami. Ini menjadikan Google Looker Studio pilihan yang sangat menarik bagi organisasi yang ingin memanfaatkan data mereka untuk keuntungan kompetitif. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.